Materi kita kali ini adalah mengenal isai pendidikan. Pertanyaan yang harus kita jawab kali ini adalah apa yang disebut dengan isai. Kita bisa mengidentifikasi bahwa isai adalah suatu tulisan yang berisi argumentasi kita terhadap suatu persoalan. Nah, argumentasi kita ini biasanya terkait dengan pandangan dan jawaban kita atas persoalan yang kita alami atau dialami oleh masyarakat di sekeliling kita. Di sini berarti isai pendidikan adalah suatu tulisan yang berisi tanggapan dan jawaban kita atas berbagai persoalan yang ada di dunia pendidikan. Jika yang akan ditulis di dalam isai terkait dengan pandangan dan jawaban tentang persoalan, maka pertanyaannya adalah apa yang disebut di dalam persoalan dalam isai. Nah, kita mengidentifikasi bahwa persoalan adalah hal-hal yang seharusnya terjadi tetapi tidak terjadi. Atau ada yang menyebut persoalan sebagai kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Persoalan dalam konteks pendidikan ini terkait dengan hal-hal ideal yang harusnya terjadi dalam kegiatan pendidikan tetapi tidak terjadi sehingga menimbulkan persoalan tertentu. Persoalan dalam dunia pendidikan inilah yang kemudian harus kita temukan dan identifikasi sebelum kita menulis isai pendidikan. Jika persoalan ini sudah diidentifikasi, maka kemudian kita merumuskan persoalan itu dalam pertanyaan. Pertanyaan inilah yang kemudian akan kita jawab dalam sebuah isai pendidikan. Misalnya, harusnya sekolah itu dilakukan dengan tatap muka. Tetapi karena adanya pandemi COVID-19, belajar di sekolah tidak bisa dilakukan tatap muka, tetapi dilakukan dengan jarak jauh. Nah, disinilah kemudian kita bisa merumuskan pertanyaan yang akan dijawab dalam isai menjadi bagaimana menyelenggarakan belajar dengan tidak tatap muka atau melalui daring tetapi kualitasnya bisa sama dengan tatap muka. Inilah pertanyaan yang nanti akan kita jawab dalam isai. Atau bisa juga kita mengidentifikasi masalah pendidikan, misalnya dalam belajar di rumah seharusnya orang tua bisa mendampingi anak-anaknya. Tapi pada kenyataannya banyak orang tua yang tidak melakukan pendampingan, tapi justru ikut serta di dalam mengerjakan tugas-tugas sekolahnya, atau tidak terlibat sama sekali. Nah, dari identifikasi masalah ini, kita kemudian bisa merumuskan pertanyaan bagaimana mengkondisikan orang tua agar mau mendampingi anak belajar. Pertanyaan ini yang nanti akan dijawab di dalam isai. Atau kita bisa mengidentifikasi persoalan lain. Misalnya, dalam belajar jarak jauh, harusnya guru memiliki kreativitas yang tinggi. Tapi kenyataannya banyak guru malah tidak kreatif, sehingga pembelajaran jarak jauh menjadi membosankan. Dari identifikasi persoalan ini, maka kita bisa merumuskan pertanyaan bagaimana mengembangkan kreativitas guru dalam pembelajaran jarak jauh. Pertanyaan inilah yang kemudian akan kita jawab di dalam isai. Atau misalnya kita mengidentifikasi masalah lagi terkait dengan saat pandemi COVID-19 ini, sehabis bangun tidur harusnya anak-anak beraktivitas atau bermain atau belajar. Tetapi kenyataannya malah banyak anak yang larut bermain gadget gawai. Nah, dari sini kita merumuskan pertanyaan
bagaimana mengkondisikan anak-anak untuk bisa belajar dan bermain saat baru bangun tidur, inilah yang kemudian akan kita jawab di dalam isai. Tentu saja, masih banyak persoalan dalam dunia pendidikan yang kita temui di sekeliling kita. Persoalan itulah yang kemudian menjadi bahan utama kita di dalam menulis isai pendidikan. Nah, dengan kita bisa mengidentifikasi persoalan dan kemudian merumuskan pertanyaan, maka jawaban pertanyaan kita atas persoalan itu inilah yang kemudian akan kita tulis dalam isai pendidikan. Tentu saja, semoga penjelasan ini menambah pengetahuan dan kemudahan kita nanti di dalam menulis isai. Untuk mempraktikkan materi ini, maka coba kita identifikasi persoalan pendidikan yang ada di sekeliling kita. Jika kita sudah mengidentifikasi, coba rumuskan dalam satu pertanyaan. Misalnya, dengan lama tidak belajar dan bertemu gurunya, harusnya para siswa atau anak-anak lupa dengan guru dan sekolahnya. Tapi kenyataannya, banyak anak-anak yang justru semakin rindu dan kangen dengan guru dan sekolah. Dari persoalan ini, kita bisa merumuskan pertanyaan, apa yang membuat anak-anak semakin rindu dengan guru dan sekolah? Padahal bisa jadi saat sekolah dulu anak-anak itu malas-malasan. Pertanyaan inilah yang kemudian bisa kita jawab di dalam isai. Nah, dari pertanyaan itulah, silahkan teman-teman kemudian merumuskan identifikasi masalah dan pertanyaan dalam kolom komentar di Facebook tempat kita diskusi. Terima kasih, semoga belajar kali ini menyenangkan dan bermanfaat.